ប៉ុន្តែជាដំណើរការមួយដែលថ្លៃដែលអស់ថវិកាច្រើនហើយបើយើងមានលុយហើយមិនថាធ្វើបានទេព្រោះវាត្រូវការ process. So impressed about your work in terms of a friends in the same region, I mean in the Southeast Asia. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Indonesia ditunjuk langsung oleh Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF untuk menggantikan Thailand yang mana sebelumnya digadang-gadang bakal jadi tuan rumah. PSSI pun telah mengkonfirmasi bahwa Indonesia benar ditunjuk menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Sementara lewat unggahan di akun Instagram resmi ASEAN Football, AFF telah mengkonfirmasi bahwa turnamen itu tidak akan digelar pada Agustus sesuai rencana awal. AFF justru memajukan jadwal menjadi 15 hingga 31 Juli 2025. Langkah ini tentu menjadi angin segar bagi banyak negara peserta, termasuk Indonesia, yang mana akan memulai kompetisi domestik pada Agustus 2025. Perpindahan jadwal ini bukanlah tanpa alasan. Sepanjang 2025, negara-negara ASEAN akan menjalani 3 turnamen level U23. Selain Piala AFF U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 pada 1 hingga 9 September, serta SEA Games 2025 di Thailand pada Desember mendatang. Dengan agenda yang padat, AFF pun tampaknya ingin memastikan semua tim bisa melakukan persiapan yang maksimal. Bagi Indonesia, kemungkinan turnamen Piala AFF U23 sendiri bakal jadi debut bagi Gerald van den Berg sebagai pelatih kepala timnas U23 Indonesia. Turnamen ini harus bisa menjadi kesempatan bagi pelatih asal Belanda itu, yakni untuk mempersiapkan timnya di gelaran kualifikasi Piala Asia U23 2025. Timnas U23 Indonesia sendiri pernah menjuarai turnamen ini pada edisi 2019. Yang mana pada edisi sebelumnya, Garuda Muda finish sebagai runner-up usai kalah dari Vietnam di partai final. Sementara itu, penunjukan Indonesia oleh AFF sepertinya bukan tanpa alasan. Pasalnya, Indonesia pun juga sempat mendapatkan pujian luar biasa dari Presiden AFF Keith Salmet usai sebelumnya sukses menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2022. Alhamdulillah diberikan apresiasi oleh Presiden AFF, Presiden Laos, Vice Presiden Malaysia bahwa Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Mulai dari kendaraan, keamanan, hotel, makanan, supporter, kami jaga. Kami memang berkomitmen agar penyelenggaraan sukses. Demikianlah kata Ketum PSSI pada saat itu. Pada saat itu merupakan kali keempat Indonesia menjadi tuan rumah setelah 2005, 2013, dan 2018. Dan Indonesia selalu memberikan yang terbaik. Diketahui Piala AFF U19 2022 lalu diikuti oleh 11 negara dan dilangsungkan di 2 lokasi pertandingan, yakni Stadion Patriot Candrabaga dan Stadion Madia Gelora Bung Karno. Sementara itu, saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia pun juga mendapatkan pujian langsung dari FIFA. Mengenai hal ini, Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa FIFA sangat positif dengan keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah. Indonesia diketahui memakai 4 venue untuk menggelar Piala Dunia U17. Ada Jakarta International Stadium, Gelora Bung Tomo, Sijalak Harupat, dan Stadion Manahan. Dari FIFA sangat positif, bahkan FIFA menawarkan beberapa event ke depan. Belum tahu tapi eventnya apa. Yang jelas positif ya, karena stadion kita baik, kualitas rumput, akses, hospitality, hotel, airport service. Sebagai bangsa Indonesia, mereka semua puas. Mereka melihat gelaran Piala Dunia U17 di kita sebagai yang terbaik sekarang ini. Selama penyelenggaraan yang sudah terjadi, kita yang terbaik. Demikianlah pengakuan Erick Thohir. Indonesia memang negara yang gila bola. Selain selalu maksimal jika menjadi tuan rumah, dari segi supporter juga jangan ditanya lagi.
Timnas Indonesia yang dianggap menjadi representasi bangsa sudah sepatutnya bersyukur memiliki supporter yang begitu militan. Mereka selalu hadir dimanapun tim merah putih berlaga. Jangankan di kandang, di markas lawan pun sorak-sorai begitu riuh. Percayalah, namun menjadi supporter timnas Indonesia sama sekali tidak mudah. Mereka yang memutuskan untuk mengabdi kepada skuad Garuda mungkin bisa digolongkan ke dalam orang-orang yang dicintai Tuhan karena saking sabarnya. Bagi mereka yang selalu mengiringi langkah timnas Indonesia tampaknya sudah sangat akrab dengan perasaan kesal, marah, dan juga kecewa. Ekspektasi tinggi kerap sekali berbanding terbalik dengan realita. Entah sudah berapa kali disodorkan dengan harapan hampa. Akan tetapi, tetap itu tak mengurungkan semangat mereka untuk bisa mendampingi Garuda berjuang, sekalipun itu di negeri orang. Sementara itu, totalitas Indonesia dalam menggarap sebuah event membawa seorang Madam Pang, manajer timnas Thailand, berhasrat melihat Indonesia dan Thailand menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama. Perempuan bernama Asli Nuampam Lamsam ini melihat Indonesia dan Thailand memiliki potensi besar menjadi tuan rumah ajang sepak bola paling akbar di dunia tersebut. Mulai dari 2026, diketahui jumlah peserta Piala Dunia memang bertambah menjadi 48 negara dari yang awalnya hanya 32 negara saja. Pertamanya jumlah negara itu membuat banyak negara berbondong-bondong untuk mengajak negara lain untuk join menjadi tuan rumah. Salah satu contohnya adalah Uruguay, Argentina, Chile, dan Paraguay yang secara kolektif mencalonkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Mereka kompak menjadi tuan rumah untuk merayakan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Namun demikian, status keempat negara di atas masih bisa digoyang oleh Indonesia, Thailand maupun negara lain. Karena itulah menarik menanti jika PSSI dan Federasi Sepak Bola Thailand bekerja sama menjadi tuan rumah Piala Dunia. Uniknya, jika Madam Pang begitu tertarik dengan potensi kerjasama dengan Indonesia, media lokal Vietnam justru berulah. Setelah melontarkan sindiran soal venue pertandingan, kini mereka menuding tuan rumah Indonesia sengaja memakai trik untuk kemudian menyulitkan lawan-lawannya di Piala AFF U19 2024. Media Vietnam Soa.vn menyebut, Garuda Muda banyak diuntungkan panitia penyelenggara pada Piala AFF U19 edisi kala itu. Seperti yang mereka tulis dalam artikel berjudul Tuan Rumah Indonesia Sengaja Bermain Trik Menyulitkan Seluruh Lawannya di Turnamen Asia Tenggara. Dalam artikel mereka menuliskan bahwasanya tuan rumah Indonesia U19 mendapatkan banyak keuntungan di mana semua lawannya menderita kekalahan di turnamen Asia Tenggara U19. Soal pun kemudian menyoroti dua hal yang menjadi keuntungan Indonesia pada turnamen kelompok umur bergengsi di Asia Tenggara ini. Yang pertama soal jadwal pertandingan dan jeda waktu istirahat. Pada turnamen Asia Tenggara U19 2024, penyelenggara di Indonesia mengatur jadwal pertandingan untuk memberikan keuntungan besar bagi tim tuan rumah sementara lawan relatif dirugikan. Diketahui pertandingan penyisihan grup U19 Indonesia sendiri berlangsung pada pukul 19.30. Sementara itu tim yang tersisa termasuk Vietnam, Australia, Malaysia, Thailand harus memainkan 2 pertandingan penyisihan grup pada pukul 15.00.